Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzia Syafitri dengan NPM F1F023009 yang merupakan salah satu dari anggota kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kalkulus 3. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu mengenai fungsi dua variabel atau lebih. Secara definisi, fungsi dua variabel adalah fungsi yang melibatkan dua variabel bebas. Contohnya seperti X dan Y. Nah, fungsi tersebut dapat dinyatakan atau dinotasikan sebagai F dalam kurung X, Y. Fungsi ini dapat diartikan yaitu fungsi yang memetakan variabel X dan Y di dalam suatu himpunan D atau domain. Nah, domain sendiri adalah himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi terdefinisi atau memiliki nilai bilangan real. Apabila digambarkan, maka dapat dilihat pada slide. Di sana ada domain yaitu titik di titik pada bidang X, Y, dan hasilnya atau range-nya yaitu fungsi dari X, Y. Nah, range dari fungsi X, Y dipetakan di sumbu Z. Selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu menentukan daerah asal dari dua fungsi berikut. Fungsi pertama yaitu 3x kuadrat plus y kuadrat. Nah, daerah asal dari fungsi ini merupakan semua titik pada bidang x, y karena semua titik pada bidang x dan y apabila dimasukkan ke dalam fungsi sama-sama menghasilkan bilangan real. Jadi daerah asal dari fungsi di atas adalah semua titik di bidang x dan y. Atau dapat dinotasikan yaitu f x, y sama dengan x, y di mana x, y merupakan bilangan real. Selanjutnya yaitu fungsi g x, y sama dengan 1 per akar x, y. Nah, untuk menghasilkan suatu bilangan real apabila fungsinya dalam bentuk pecahan, maka penyebut atau bagian bawahnya tidak boleh bernilai 0. Karena apabila bernilai 0, maka fungsi tidak dapat didefinisikan. Nah, di sini berarti akar dari x, y tidak boleh sama dengan 0. Dan karena di sini fungsinya akar, maka hasil kali dari x dan y tidak boleh sama dengan 0 atau negatif. Jadi, daerah asal dari fungsi di atas adalah semua titik di bidang x dan y, di mana hasil kali x dengan y lebih besar dari 0, atau dapat dinotasikan f, x, y merupakan titik x, y, di mana x, y merupakan bilangan real, dan x, y lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai f2,1 dari fungsi f, x, y sama dengan 3x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini fungsi yang diminta adalah f2,1. Hal ini berarti nilai x bernilai 2 dan y bernilai 1. Maka nilai x dan y langsung saja kita masukkan ke dalam fungsi. Di sini berarti f2,1 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Didapatlah hasil 13. Materi selanjutnya yaitu mengenai turunan parsial. Turunan parsial dari suatu fungsi multivariabel adalah turunan fungsi tersebut terhadap salah satu variabel dengan menganggap variabel lainnya tetap atau konstan. Nah, istilah turunan parsial merupakan istilah turunan yang dipakai untuk fungsi dua peubah. Misalkan f, x, y adalah fungsi dua variabel, turunan parsialnya dapat diambil terhadap x atau terhadap y. Jadi, ketika fungsinya diturunkan terhadap x, maka variabel y dianggap tetap atau konstan. Begitupun sebaliknya. Nah, turunan parsial punya dua notasi, yaitu notasi Leibniz dan notasi subscript. Pada notasi Leibniz, yang ini berarti fungsi diturunkan terhadap x, dan yang ini fungsi diturunkan terhadap y. Nah, untuk notasi subscript, fx, x, y berarti fungsinya diturunkan terhadap x,
dan yang ini diturunkan terhadap Y. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi berikut terhadap X dan terhadap Y. Fungsinya yaitu 3X kuadrat plus Y kuadrat. Maka pertama kita turunkan terhadap X. Berarti ini 3X kuadrat diturunkan terhadap X, 2-nya turun. Jadi 2 dikali 3X, dapat 6X, dan Y kuadrat karena di sini tidak ada variabel X, maka hal itu berarti X punya konstanta 0, di mana ketika diturunkan dikalikan dengan Y kuadrat, maka hasilnya adalah 0, sehingga didapat turunan terhadap X dari fungsi ini yaitu 6X. Selanjutnya kita turunkan terhadap Y. Sini 3X kuadrat karena tidak mempunyai variabel Y, maka ketika diturunkan itu hasilnya 0, dan Y kuadrat ketika diturunkan terhadap Y, hasilnya yaitu 2Y, sehingga didapatkanlah turunan terhadap Y dari fungsi ini, yaitu bernilai 2Y. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.